Acara ini disponsori oleh Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program MPD Sawe Sikula. Dan hari ini kita akan mengunjungi SMP 6 Kota Banda Aceh. Nah, di sini tepatnya saya sudah berada di ruang kepala sekolah SMP 6 Kota Banda Aceh. Dan langsung bersama ibu kepala sekolahnya ada Ibu Syarifah Nargis SAG. Dan juga saya juga didampingi oleh dari bapak-bapak dari MPD, terutama juga hari ini berhadir Bapak Ketua MPD Kota Banda Aceh, Bapak Dr. Andes Haji Salman Ishak MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang mendampingi beliau ada Bapak Dr. Andes T. Samsar MSI dari unsur MPD juga nih Pak ya. Nah, baik. Nah, kita sudah berada di SMP 6. Tadi kita disambut dengan luar biasa Pak ya, oleh para siswa dan guru-gurunya menyatakan bahwa sekolah ini sangat ramah sekali terhadap tamu sepertinya. Nah, SMP 6 juga salah satu sekolah di Kota Banda Aceh yang melahirkan begitu banyak prestasi-prestasi dari siswa-siswinya. Tentu hal ini merupakan juga kerjasama antara guru, orang tua, dan juga siswa. Nah, tentu juga ada program-program unggulan dari sekolah di SMP 6 ini. Salah satunya program penguatan karakter di SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh. Nah, sebenarnya seperti apa sih program ini sudah berjalan sehingga melahirkan siswa-siswa yang memiliki karakter yang kuat dan juga siswa-siswa yang memiliki prestasi yang luar biasa. Nah, saya mau tanya langsung sama Ibu Syarifah Nargis. Nah, Ibu ini sebagai kepala sekolah Ibu ya, tentu sudah dipikirkan apa sih program unggulan yang akan kita laksanakan setiap tahunnya untuk melahirkan generasi-generasi emas, salah satunya dengan penguatan karakter. Memang karakter untuk di zaman global ini yang harus kita kuatkan ini Bu ya. Nah, program ini seperti apa Ibu yang sudah dijalankan di SMP 6? Oke, baik, terima kasih. Jadi SMP Negeri 6 Banda Aceh ini salah satu mungkin sekolah yang juga banyak diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena memang melihat juga dari segi prestasi yang dicapai baik oleh peserta didik ataupun pendidik itu sendiri. Jadi dalam rangka program penguatan karakter ini kita coba membina karakter-karakter siswa dengan berbagai macam program yang coba kita aplikasikan, coba kita laksanakan setiap tahunnya. Jadi di sini kalau kita lihat mungkin kalau dari pagi hari itu kita biasakan guru-guru menyambut siswa-siswi di pintu pagar dengan bersalaman. Itu tujuannya apa ini Bu? Kenapa harus disambut dengan salaman? Mungkin ini kan seperti jenjang sekolah dasar, TK begitu menyambut ini, tapi SMP juga masih melaksanakan seperti itu. Jadi itu sebuah kebahagiaan ketika anak baru sampai ke sekolah itu disambut dengan ramah oleh seorang guru. Kita berharap dengan salaman, ada nilai, ada doanya di situ, itu mereka memulai hari-hari kegiatan-kegiatan berikutnya dengan penuh semangat, dengan didoakan oleh guru dan guru didoakan oleh para siswa. Ya harapannya sepanjang hari itu akan mendapat ilmu-ilmu yang berkah dan kebahagiaan pada diri setiap siswa kita. Baik, gitu. Awal masuk sekolah sudah disambut dengan senyuman dan juga guru mungkin bisa melihat juga bagaimana anak kondisi hari ini. Karena mungkin setiap hari itu berbeda anak-anak. Mungkin hari ini dia sedang sedih. Dan mungkin juga gurunya bisa melakukan pendekatan-pendekatan emosional seperti itu Bu ya. Nah, ini luar biasa di awal salaman di pagi hari. Selanjutnya ada apa lagi nih Ibu? Kemudian kalau yang mingguan itu kalau di hari Jumat kita ada sebuah program rutin Jumat. Di situ kita isi ada sholat duha. Kadang-kadang juga kita isi dengan sholat gaib. Ada kita isi dengan sholat berbagai macam sholat sunat. Coba kita biasakan di situ. Kemudian dilanjutkan dengan wirid yasin. Kemudian kita isi juga dengan kultum. Kultum itu
anak-anak yang punya potensi ataupun kita latih kemampuan dia untuk public speaking depan umum, itu juga kita kasih kesempatan. Jadi anak-anak yang mengisi kultum bisa guru, bahkan nanti sebulan sekali itu kita akan mengundang penceramah dari luar juga untuk mengisi materi-materi yang kita sesuaikan untuk bukan hanya untuk anak didik, tapi untuk seluruh keluarga besar SMP Negeri 6. Baik, jadi di hari Jumat ini Bu ya, Itu di hari Jumat ada program khusus lebih meningkatkan nilai religiusnya, keagamaan. Nanti seperti apa mekanismenya itu setiap harinya berbeda gitu Bu ya, karena nanti diberikan kesempatan untuk sekali-sekali siswa yang memberikan kultum. Ya, artinya di sini juga bakat siswa yang tadi public speakingnya yang oke, ini juga diberikan kesempatan. Nanti juga ada dari pihak guru dan juga nanti ada sekali-sekali mengundang penceramah ya. Semua di keluarga besar dari SMP 6 ini mendapatkan manfaatnya. Iya. Apalagi nih Bu, ada lagi? Kemudian kalau di hari Sabtu kita juga membiasakan anak-anak untuk cinta dengan lingkungannya, menjaga kebersihan. Itu ada Sabtu bersih namanya. Dan alhamdulillah kita juga tahun ini dari 5 sekolah seluruh Aceh, salah satunya SMP Negeri 6 berhasil meraih sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional yang mendapat penghargaan langsung dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Dr. Siti Nurbaya dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem di Jakarta. Kemudian juga kita di sini ada program belajar tambahan sore hari. Kemudian ada bakat minat. Jadi bakat minat yang wajib diikuti oleh seorang siswa itu kita beri kesempatan kepada siswa untuk memilih. Dia maunya punya potensi di mana ataupun mau mengembang potensinya di mana, itu boleh pilih. Jadi kita untuk semester ini kita buka itu ada kelas olimpiade. Olimpiade itu bahasa Inggris, matematik, IPA sama IPS. Kemudian kita juga ada buka 2 kelas bahasa Jepang. Kemudian kita buka 2 kelas tahfiz. Kemudian ada juga program multimedia, jadi di mana anak-anak diajarin digitalisasi, IT segala macam. Kemudian juga ada program menulis. Jadi mereka boleh memilih. Itu dalam satu kelas, itu moving class, itu di hari Senin kita buat. Itu bisa saja bergabung di kelas Jepang misalnya. Itu anak kelas 7 sama anak kelas 8 bisa dia nanti di satu kelas. Jadi bisa meningkatkan semua kompetensi yang ada sama anak. Baik, jadi programnya banyak tadi Bu ya, dari bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa anak, mulai dari bahasa, tidak hanya bahasa Inggris, ada bahasa Jepangnya juga ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan bakat minat yang lainnya dan mereka juga bisa memilihnya sendiri. Nah, dengan ada banyak program bakat minat tadi, ini hubungan dengan penguatan karakter itu seperti apa ini Bu? Jadi anak-anak itu selalu berada dalam kegiatan positif. Kita harapkan mereka tidak berpikir ke hal-hal yang kurang bermanfaat. Waktu luang anak terisi ya, gitu ya. Itu yang wajib. Tetapi ada juga kita program ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini memang kita tidak mewajibkan ke semua anak, tetapi mereka yang memang mau bergabung silakan. Itu kita siapkan di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Di situ ada sanggar seni. Di sanggar seni itu mereka bisa berlatih rapak igelen, tari kreasi, tari tradisional, kemudian vokal solo. Banyak hal mereka bisa berlatih di situ. Kemudian ada pramuka, ada PMR, ada juga Eco Club. Kemudian ada juga program RUT di situ. Jadi banyak kegiatan ekstrakurikuler yang memang juga kita siapkan untuk anak-anak kita. Jadi biarlah mereka mengisi hari-hari mereka dengan hal-hal yang positif. Kemudian juga olahraga. Ada juga satu program itu ketika anak-anak baru masuk, semuanya itu kita tes baca Al-Quran. Di mana anak-anak yang masih punya kendala dalam kelancarannya dan segala macam, itu kita bentuk kelompok-kelompok khusus yang kita namakan dengan program Tuntas Baca Al-Quran. Jadi ada satu kelompok 10 orang, kemudian kita cari ustadz-ustazah dari luar. Itu di hari Sabtu mereka diajarin. Jadi harapan kita di sini ya anak-anak SMP 6 setelah lulus dari sini paling tidak bisa membaca Al-Quran. Nah mungkin ini juga yang sudah kurang perhatian orang tua juga bagaimana kemampuan anak membaca Al-Quran. Nah, ketika anak mampu membaca Al-Quran itu juga sebagai benteng bagi anak, Ibu ya. Dan sekolah SMP 6 ternyata sangat konsen terhadap hal seperti itu. Awal masuk anak sudah dites baca Qurannya, bagaimana ada kendala atau tidak. Kalau ada kendala pasti ada kelas-kelas khusus yang diberikan. Nah, saya coba tanya ke Pak Salman Ishak ini Pak, berdasarkan pemaparan tadi program yang Ibu Syarifah Narkis jelaskan. Ada tidak ini Pak, mungkin dari MPD sendiri sebagai pemantauan bahwa setiap sekolah itu punya program-program unggulan sendiri ini, seperti apa Pak?
Itu sudah pasti. Setiap sekolah itu sebenarnya kalau pendidikan karakter harus semua sekolah. Harus semua sekolah. Semua sekolah, semua keluarga. Karena kalau bicara karakter kan luas sekali. Karakter ini adalah suatu iklim. Iklim yang di situ implementasinya adalah di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Karena sekolah ini lembaga tempat pembentukan anak, berarti di sekolah inilah pembentukan karakter kalau untuk SMP 6. Apakah sekolah lain? Tidak juga, tapi di sana ada unggulan lain. Nah, unggulan lain mungkin olahraga, mungkin seni, mungkin juga dalam bentuk akademik. Ya. Tidak bermakna pula SMP 6 mengabaikan akademik, enggak. Nah, jadi karakter ini kalau kita lihat apa penjelasan Ibu Kepala Sekolah tadi, ini adalah suatu perilaku yang dibimbing oleh norma agama, norma budaya, dan sosiologi atau norma sosial daripada masyarakat dan juga pada anak itu sendiri. Jadi kalau kita lihat rentetan kegiatan yang tadi sampai apa yang dilakukan dan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, ini adalah tempat penerapan sebagai lembaga pendidikan. Ini adalah beginilah urutan dari karakternya. Termasuk karakter misalnya begini, sama-sama kita Muslim, sama-sama. Itu kan norma agama, tapi berbeda pendekatan karakter antara kita orang Aceh dengan orang Jawa, karena ada satu lagi yang mempengaruhi budaya, nah, gitu. Jadi berkarakter juga. Nah, jadi oleh karenanya dalam pendidikan karakter ini kita lebih kepada sopan dan santun. Tidak bisa sopan saja, tidak bisa santun saja. Tapi sopan dan santun ini adalah salah satu implementasi dari penyelenggaraan penguatan karakter. Di sini kenapa dipakai kata-kata penguatan? Karena semua kita memang itu yang kita lakukan. Dilakukan penguatan dari sisi mana dan bagaimana upaya juga sehingga itu kuat. Dengan kekuatannya ada penguatan di sekolah sehingga pada saat dia berada di rumah itu terbawa. Pada saat dia ada di masyarakat, ini anak SMP 6. Kelihatan dia profilnya. Apa yang ditunjukkan atau dilaksanakan dalam keseharian terlihat ini profil anak SMP 6. Begitu profilnya, siapa kepala sekolahnya, siapa gurunya, kan begitu. Jadi karakter yang dimaksud oleh ibu guru tidak hanya kepada anak, kepada pendidik, lebih-lebih pendidik. Bisa enggak ditonjolkan ataupun diangkat ke atas dalam iklim persekolahan di sini, bahwa ibu guru, bapak guru juga dengan semua aparatur pendidik di sini bisa enggak memperlihatkan suatu model karakter yang memang harus dicontoh dengan orang lain. Tidak hanya alamat kepada anak. Misalnya saya entah kapan-kapan kemari, cuek aja guru-guru di sini. Saya mana kepala sekolah, sana bu, mana sana bu. Itu tidak memperlihatkan karakter. Jadi juga contoh langsung karakternya dari keseluruhan, gurunya. semua elemen, semua sisi, semua lapisan. Lebih-lebih sekolah. Begitu misalnya ada tamu datang, siapa guru piketnya? Tunjukkanlah karakternya sehingga si tamu yang datang kemari dia bawa pulang sana. Hebat sekali kita ke SMP 6. Guru piketnya dia penuh dengan sopan santunnya. Itulah namanya penguatan karakter. Jadi jangan begitu karakter terus ke anak enggak, sehingga kita melupakan diri kita, enggak boleh. Komite sekolah juga itu harus sebagai representasi daripada masyarakat. Tunjukkanlah komite juga yang berkarakter sehingga anak-anak lain, lihat ketua komite kita juga seirama dengan program sekolah. Ini yang kita harapkan. Tadi rentetan tadi kenapa kami ada beberapa contoh tadi. Anak kenapa terlambat? Dia mengatakan saya terlambat bangun tidur, Pak. Dari segi perilaku dia negatif. Dari segi karakter dia di atas rata-rata. Oke, artinya dia jujur Ya, ini Pak. padahal dia aib itu, tapi mau dia katakan saya terlambat bangun. Untung dah dikatakan ayah saya juga enggak sholat subuh. itu kan negatif sebenarnya, tapi dia sudah mengekspresikan perilakunya sebagai orang yang berkarakter karena dia berlaku jujur.
Kemudian dia datang menyalami kita, berlaku sopan dan santun. Nah, sopan bagaimana dia nunduk, dia cium tangan, itu sopan. Santun bagaimana dia bicaranya, kenapa kamu nak terlambat tadi? Pak, saya dengan profilnya, dengan tampilannya, saya terlambat bangun, Pak. Itu kan santunnya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah sudah kita bisa melihat. Nah, jadi guru belum. Besok-besok kita datang mari lihat gurunya. Kita kirim orang ini yang tidak kenal sama. Kalau saya datang udah pasti ya ketua MPD datang. Ini ada pemantauan khusus. Ya, kita lihat apakah di sini benar-benar penguatan karakter. Nah, ini baru kita jempol. Tapi dengan kita lihat sekarang urutan kegiatannya, itu harus jempol sekolah ini. Plus memang dengan sekolah lain. Untuk persoalan karakter. Tadi bagian kegiatan ekstrakurikuler, tambahan. Itu kan tidak mengabaikan akademik. Nah, kemudian cinta lingkungan itu karakter. Sehingga sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang ramah anak. Ramah kita semuanya. Tidak hanya ramah anak, tidak ramah ke guru. Ramah kita semuanya, personil sekolah. Sekolah nyaman, aman, kemudian lingkungannya bersih. Nah itu. Jadi saya pikir itu dijempol pada kepala sekolah. Mudah-mudahan tidak hanya pada hari ini. Juga kepada guru-guru, kepada komite sekolah juga kita mau lihat apakah penguatan karakter yang memang menjadi idolanya di sini, benarkah itu dilaksanakan? Kalau pendidikan karakter udah oke. Penguatannya ini yang perlu. Penguatannya seperti apa dan tidak hanya ditujukan pada siswa tadi Pak. Kalau sempat ke rumah, masyarakat lingkungan sekolah harus memiliki kekuatan karakter juga. Bila perlu sampel kita lihat anak-anak dengan orang tuanya di rumah kalau ada waktu kita. Nah, ini anak kelas 3 SMP 6, bagaimana orang tuanya? Kita datang wah dilempar. Udah pulang, udah mak. Nah itu berarti hanya karakternya itu hanya di sekolah. Itu karena sebenarnya tadi ada penjelasan lagi nih Bu, ada hubungan yang saya lihat tadi bagaimana orang keluarga juga seperti apa di rumah ini Bu ya. Nah coba saya cek sekali lagi dengan Pak Samsuar. Bapak, kalau menurut Bapak sendiri tadi melihat bahwa SMP 6 dengan penguatan karakternya ini sendiri, apa pendapat Bapak? Ya, saya senang ya, senang dan bahagia dengan penjelasan Ibu Kepala dan bahwa sekolah ini mungkin lebih ya. Nah, ini dengan dibandingkan sekolah-sekolah lain. Ibu Kepala tadi menjelaskan bahwa sepertinya sudah lengkap apa yang dibutuhkan untuk mungkin membina anak-anak murid. Tentunya ini juga untuk dilanjutkan kan atau supaya lebih baik lagi. Baik, iya. Nah, Ibu Syarifah tadi juga ada lagi program RUT ini Bu ya. Nah ini kayaknya menarik dengan program RUT sendiri. Ini seperti apa Ibu program ini? Jadi salah satu rapor merah dari Kemendikbud itu adalah tentang perundungan. Jadi kemarin itu UNICEF dengan Kemendikbud itu membuat sebuah seleksi untuk fasilitator nasional. Alhamdulillah salah satu guru kita yang dari Aceh itu bisa lulus menjadi fasilitator nasional. Jadi kita coba membuat dari kita dulu nih. Walaupun Fasnas tapi coba kita beranjak dari yang paling dekat dengan diri kita dulu. Jadi kita coba bentuk, kita pilih anak-anak kita itu untuk menjadi agen perubahan, agen RUT. Mereka dilatih, dibina, ini sudah mulai jalan 5 minggu, itu ada 10 modul yang harus diselesaikan. Karena kita ada Fasnasnya di kita jalankan. Jadi harapannya dengan agen-agen perubahan ini mereka bisa mensosialisasi ke kawan-kawan yang lain bahwa bully itu sangat-sangat tidak baik. Kekerasan verbal, kekerasan fisik itu sangat mengganggu, bahkan bisa saja itu menyebab seorang anak ketika tidak sanggup, tidak mampu itu bisa bunuh diri gitu ya, walaupun di tempat kita belum pernah kejadian. Mental si anak ya. gitu Bu ya. Jadi dengan RUT ini menjadi salah satu program yang jadi prioritas kita juga tahun ini. Mudah-mudahan bullying dan segala macam itu walaupun tidak 100% tapi terus berkurang. Kemarin kita juga sudah kerjasama dengan RRI, itu jadi narasumber di sana. Apa yang sudah kita lakukan itu juga bisa memotivasi kawan-kawan yang lain. Bahkan Desember ini juga kita sudah ada program anak-anak agen-agen perubahan ini juga nanti akan talk show di RRI. Oke, nah memang ini masih menjadi permasalahan di setiap sekolah juga bahwa
bahkan dari dulu ke dulu ini bahwa perundungan ya bully itu tetap ada di sekolah. Tapi bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dari pembulian ataupun dari perundungan ini sendiri. Nah, ini menarik, ada namanya program BRUT ya, program pencegahan perundungan. Ini memang salah satunya agen perubahan itu adalah siswanya sendiri nih Bu ya. Siswa. Oke, bagaimana mereka bisa mencegah agar teman-teman yang lainnya juga tidak melakukan perundungan. Karena seperti kita ketahui bahwa dampak dari perundungan itu sangat luar biasa ini Bu ya. Dan mungkin salah satunya dengan program seperti ini, dan teman-teman ataupun anak-anak di SMP 6 Kota Banda Aceh bebas perundungan, insya Allah ke depannya. Ya. Tapi yang fokus kita tidak hanya juga dengan murid, seperti kata Ketua MPD tadi, itu ke gurunya juga. Makanya kita juga terpilih sebagai salah satu sekolah yang di bawah Safe Community Safe School, itu di bawah kerjasama dengan University of Colorado, Copenhagen, Dignity, yang itu ada di Eropa dan Amerika. Seluruh Indonesia itu ada 2 sekolah, salah satunya yang di Aceh itu ada SMP Negeri 6. Jadi kita juga bagaimana komunitas aman, sekolah jadi nyaman, orang tua ketika menitipkan anaknya di sini, mereka juga tenang bekerja, tenang di rumah. Itu harapan-harapan usaha-usaha yang coba kita lakukan. Di samping juga masih ada satu program yang mungkin untuk SMP itu baru SMP Negeri 6. Itu ada program penguatan karakter melalui guru pendamping. Jadi kita rekrut mahasiswa-mahasiswa yang baru selesai sarjana itu untuk ya kita namakan guru pendamping. Mereka tidak mengajar, tetapi mendampingi siswa-siswi kita yang ada di kelas dari mereka sebelum 7:30 itu harus sudah ada di kelas, sampai dengan mendampingi anak-anak kita sholat zuhur. Karena kita kan ada proses kegiatan di sore hari, itu sholat zuhur berjamaah, mereka yang handle segala macam. Tidak hanya ini, tapi mereka juga melihat perkembangan dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Melihat ini ketika ada anak-anak kok diam saja ataupun apa, mereka coba cari informasi kenapa. Kalau memang masalahnya di orang tua, itu guru pendamping dengan wali kelas dan juga dengan koordinator BK-nya itu berkunjung ke rumah. Kemudian kita juga bagi ke seluruh siswa itu ada buku penguatan karakter yang di dalamnya itu ada program 1821 dan peran keluarga. 1821 itu seperti program zaman dulu, Maghrib karena di rumah. Ya. Jadi 18 itu jam 6 sampai jam 9 itu harapannya anak-anak itu berada di rumah, tidak lagi di warung kopi atau di jalan, berada bersama keluarga. Jadi itu ada indikator-indikator yang memang harus diisi oleh si anak setiap harinya. Misalnya mereka sholat jamaah bersama, mereka makan malam bersama, si anak bercerita dengan orang tua. Jadi kita harap ada komunikasi yang dibangun antara si anak dengan orang tua. Jadi kita bisa tahu kalau mereka melaksanakan tinggal isi 1, kalau mereka tidak melaksanakan 0. Kemudian ada juga jurnal ibadah harian. Jadi kita juga ingin melihat anak-anak itu sholat ataupun tidak. Isinya 0 dan 1 sih gampang. Kemudian ada pembiasaan kelakuan baik. Itu juga setiap minggunya kita coba ubah indikator-indikator yang kita ukur. Misalnya minggu ini jujur, itu ada pertanyaan, ketika menemukan uang saya akan mengembalikan ataupun kemana, ada ini. Kemudian ada juga program literasi dan tahfiz. Tahfiz itu kita bagi dalam beberapa kelompok. Yang A itu harapannya setiap semester itu si anak itu menyetor hafalan sholat. Di situ memang ada poin. Setorannya bisa di guru diniyahnya, bisa di kelompok tuntas baca Al-Quran, boleh di guru pendamping, boleh di guru agama, boleh dengan siapa saja. Kalau mereka juga ada guru ngaji di rumah juga boleh, nanti karena akan ada isiannya. Itu setiap minggunya nanti dikumpulkan buku itu. Dikumpulkan, diperiksa oleh guru pendamping tadi dengan orang tua. Yang diharapkan pada saat pemeriksaan itu, kan udah tahu nih, kita bisa tahu nih anak tidur jam berapa, karena di situ ada tidur jam berapa itu akan tahu, nggak perlu lagi kita tanya, nak semalam tidur jam berapa, nggak perlu lagi. Tinggal kita tekankan, ini kenapa kok tidurnya larut terus? Bu, kami biasanya karena asik dengan main HP. Jadi kita tahu nih kendalanya di HP mungkin itu. Jadi bisa tahu, harapannya kalau memang yang lebih yang sudah bagus tinggal dikasih apresiasi biar anak terus ini. Tapi ketika ada hal-hal yang menjadi persoalan, itu harapannya dengan guru pendamping, dengan wali kelas secara berjenjang itu bisa diselesaikan. Harapannya
anak-anak kita karakternya semakin bagus, kemudian juga bisa meningkat prestasi dalam belajarnya. Iya, ternyata tidak pembinaan karakter tidak hanya di rumah, di sekolah, tapi juga pemantauan di rumah seperti apa. Iya. Ini mulai tadi ada buku-buku komunikasi atau ada. buku pemantau kegiatan siswa di rumah. Nah, mungkin dari buku tersebut dan wali kelas ataupun guru pendamping bisa melihat apa saja sih aktivitas si anak di rumah. Nah, ini juga salah satu pembentukan penguatan karakter. Tidak hanya di sekolah saja, tapi bagaimana kita juga bisa memantau siswa, mendampingi siswa juga sampai di rumah. Wah, menarik sekali Anda pemirsa di rumah ya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana sih kegiatan-kegiatan ataupun program penguatan karakter siswa ini. Kita akan pantau langsung ke siswanya langsung nanti ini Ibu ya. Boleh. Nah, kita akan break sejenak. Selain satu ini kami akan segera kembali. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah sedikit berdiskusi di ruang kepala sekolah Ibu Syarifah. Nah sekarang kita sudah berada di ruang sinema, nah dalam kegiatan Khatam Al-Quran. Nah Khatam Al-Quran ini adalah salah satu program penguatan karakter. Awalnya para siswa setiap harinya, setiap pagi itu mengaji sekitar 15 menit. Dan setelah tentu dengan beriringan waktu dan setelah sampai waktunya khatam, nah ini akan dilakukan program Khatam Al-Quran per kelas. Nah ini salah satu kegiatannya seperti ini, dan seperti apa kegiatan khatam Qurannya kita akan simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah pemirsa, inilah kegiatan khatam Quran, dan setelah mengaji khatam Qurannya akan dilanjutkan dengan prosesi pesiju. Kembali mengukir sejarah untuk 1 tahun ke depan. Melalui pemilihan ketua OSIS hari ini, siapa yang terpilih nantinya itulah yang akan
menampung aspirasi kalian untuk kemajuan sekolah ini. Ada satu hal yang ingin Ibu sampaikan. Biasanya kita melaksanakan pemilu ini dengan menggunakan kertas, harus coblos-coblos pakai kertas. Tapi tahun ini pemilihan OSIS itu kita sudah berbasis lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Kita lebih mencintai dan mengurangi penggunaan. Jadi hari ini juga diukir sebuah sejarah baru. SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh memulai pemilu dengan sebuah sistem baru tanpa lagi menggunakan kertas. Tetapi boleh tepuk tangan. Memang luar biasa pembina OSIS, pengurus OSIS, ketua OSIS, dan tim IT. Mereka terus berpikir ini sekolah kita sekolah adiwiyata nasional yang insya Allah akan menuju ke adiwiyata mandiri. Arti kita memang harus lebih peduli terhadap lingkungan kita. Akhirnya muncullah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan hari ini, pemilu berbasis digital. Jadi nanti nggak perlu lagi coblos-coblos pakai paku dan segala macam, nggak perlu conret. Nanti tinggal klik di nomor yang akan menjadi pilihan. Kegiatan pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh tahun ajaran 2023-2024 dengan resmi dimulai. Pemirsa, masih dalam program MPD Sawu Sikula, kali ini mengunjungi SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh. Nah, kalau tadi kita sudah melaksanakan kegiatan khatam Quran, nah kali ini sudah berada di lapangannya dengan berbagai kegiatan. Itu ada kegiatan P5, teman-teman lagi mengadakan pameran P5, dan juga tadi sudah dibuka dengan program pemilihan OSIS secara online ini Bu ya? Digital. Secara digital. Nah, ini juga ada ketua OSISnya yang nanti akan menggantikan ya, akan jadi yang baru. Dan sudah sedang berlangsung juga pemilihan ketua OSIS secara digital. Nah, ini juga salah satu pembentukan karakter ini Bu. Seperti apa Ibu Syarifah? Oke, terima kasih. Ini merupakan kali pertama kita menggunakan aplikasi berbasis IT digital. Karena kita juga kan seperti yang saya sebutkan tadi, kita salah satu sekolah adiwiyata nasional. Jadi kita coba anak-anak untuk belajar mencintai lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas. Karena di sini hari ini ada 900 orang yang akan memilih. Oke, 900 cukup tinggi ya, nih Bu jadi ya. ada 900 lembar kertas yang digunakan. Jadi kita kemarin itu duduk berdiskusi, gimana nih tahun ini coba kita usahakan kertas itu kita minimalisir. Jadi muncullah pemilihan yang hari ini yaitu berbasis digital. Digital. Jadi tidak lagi menggunakan kertas. Jadi sudah hemat kertas, juga menjaga lingkungan, dan pemilihannya sudah menggunakan teknologi dengan berbasis digital, dan insya Allah akan mendapatkan hasil suara yang bersih nih Bu ya. Insya Allah. Yang tepat. Nah, saya juga ini bersama Bapak-Bapak MPD dan Ibu-Ibu guru pada hari ini juga mensukseskan acara untuk hari ini ya. Nah, untuk kegiatan yang lainnya ada P5 juga ini Bu. Itu P5 ini seperti apa ini Bu? Jadi karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, walaupun kita bukan sekolah penggerak, karena kita sudah masuk ke dalam POP, organisasi penggerak, tapi kita ini tahun kedua juga tetap melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Nah, salah satu tagihannya di situ adalah ada
P5-nya. P5-nya, Jadi baik. pada saat PKA kemarin kita juga mengambil momen, kita ambil temanya kearifan lokal dan juga gaya hidup berkelanjutan. Jadi pada saat PKA siswa-siswa kita bawa ke sana biar mereka melihat bagaimana kebudayaan Aceh, apa saja rempah-rempahnya segala macam. Kemudian sudah pendalaman materi, mereka sudah berdiskusi. Jadi ada hasil-hasil karya. Apa sih yang mereka dapatkan dari proses awal? Akhirnya mereka pamerkan. Jadi setiap kelas itu saling berkunjung. Karena setiap kelas itu temanya berbeda-beda. Kabupaten kota yang dikunjungi berbeda-beda. Jadi saling berkunjung, bisa mendapatkan berbagai macam informasi. Ya harapannya anak-anak ini bisa lebih paham tentang kebudayaan kita, akan semakin kaya lah wawasan tentang kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Baik. Kemudian satu lagi juga kita ngambil tema pola hidup berkelanjutan, itu ada mengolah kompos, membuat mol, yaitu mikroorganisme lokal yang bisa digunakan sebagai bahan pembuatan kompos juga, pemilihan sampah. Jadi hari ini mereka bisa saling sharing antara satu kelas dengan kelas yang lain. Oke, jadi memang kegiatan yang peran siswanya itu ya memang didukung sekali, kegiatan P5 ini sendiri ya. Jadi memang hari ini kita banyak kegiatan yang kita kunjungi dan kita melihat bagaimana aktifnya para siswa di SMP 6 Kota Banda Aceh. Pak Salman, ini Bapak bagaimana Pak? Tadi melihat kegiatan anak-anak semuanya aktif ini Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri dari melihat bahwa hari ini MPD sudah mengunjungi, sudah sawu sikula di SMP 6. Seperti apa Pak? Kami dari Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh, pada hari ini jadwalnya di SMP ini, kemudian kami memberi apresiasi kepada pimpinan sekolah Ibu Syarifah dan juga kepada warga sekolah. Karena aneka ragam kegiatan ini memang adalah kebersamaan. Kebersamaan dan kegotong royongan itu bagian daripada karakter. Saling menghargai, saling kebersamaan, itu semua adalah wujud daripada implementasi daripada sifat karakter. Dalam pemilihan OSIS pun penuh dengan kerukunan, persaudaraan, dan juga tidak kurang dari objektivitas daripada ini juga pendidikan karakter. Jadi memang karakter luas. Maka oleh karenanya dengan tampilan keanekaragaman kegiatan pada hari ini benar-benar cerminan dari keberadaan SMP Negeri 6 ini yang diunggulkan atau diprioritaskan dalam akademiknya adalah pembinaan dan penguatan karakter. Sekali lagi kami dari Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada pimpinan sekolah dan juga warga sekolah secara keseluruhan. Selamat beraktivitas Bu Syarifah. Salam kami dari MPD kepada teman-teman guru dan juga kepada Bapak dan Ibu dari komite sekolah. Tanpa dukungan beliau tidak mungkin ini bisa berlangsung. Apresiasi luar biasa juga kepada Bapak-bapak dari komite adalah ada suatu kebersamaan. Kebersamaan dari pihak sekolah dengan komite berlangsunglah apa yang kita lihat pada hari ini. Ini kami berharap ini tidak hanya sekedar hura-hura, tapi kita bagaimana menciptakan makna daripada kegiatan ini. Makna ini yang bermanfaat di bidang pengembangan dan penguatan akademiknya yang berbasis kepada penguatan karakter daripada SMP Negeri 6. Terima kasih Bapak. Nah pemirsa, itu dia perjalanan kita sawu sikula di SMP 6 Banda Aceh. Semoga SMP 6 ini dengan penguatan karakternya terus dapat membina siswa-siswa yang berkarakter mulia dan juga berprestasi dengan berbagai program yang dilaksanakan. Dan terima kasih juga untuk Ibu Syarifah dari MPD Kota Banda Aceh, dan Pak Salman dan Pak Saswa, dan juga komite-komite yang hari ini juga turut memberikan kontribusi yang luar biasa dan juga pemilihan OSIS. Semoga nanti mendapatkan pemimpin ataupun ketua OSIS yang bisa mengayomi teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih untuk hari ini dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh